Ketika terjadi keracunan, yang diurus adalah sertifikat. Emang kalian pikir warung-warung yang ada di Indonesia yang puluhan ribu jumlahnya itu, emangnya mereka punya sertifikat? Ya kalaupun ada, nggak seberapa gitu. Tapi apakah ada keracunan massal selama ini? Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang dibutuhkan tuh bukan sertifikat gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi rame sekali bahasan terkait MBG yang menghasilkan setidaknya lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan. Videonya sudah beredar di mana-mana dan ini adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Angka pastinya pasti lebih dari 5.000 orang, tapi setidaknya dari 5.000 saja itu sudah sangat banyak sekali. Sebenarnya sebagai orang yang tidak pernah mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2014, 2019, dan 2024, sebenarnya untuk satu kasus ini rasanya pengen sekali untuk saya jawab, ya jogetin aja lah. Pengen gitu. Ya tapi karena ini bukan soal joget-jogetan bisa menyelesaikan permasalahan, saya jadi teringat tiba-tiba dengan sebuah hadis Sahih Bukhari yang berbunyi iza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jadi ketika kita memberikan amanah kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. MBG hari ini dengan setidaknya 5.000 siswa yang keracunan itu adalah bagian terkecil dari contoh kehancuran yang sudah dulu pernah diprediksi atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ya inilah kenyataannya. Karena kita memberikan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Saya nggak membahas Pak Presiden Prabowo gitu ya. Ini kan soal makanan saja, masa sampai urusan presiden sih gitu ya. Dan lagian Pilpres kan sudah selesai. Ini saya membahas terkait Kepala BGN dan semua pihak yang terlibat dalam program makan bergizi gratis ini. Karena makan gratis ini dilaksanakan oleh orang-orang yang dalam profilnya mereka orang-orang yang nggak punya pengalaman sama sekali gitu, tidak punya pengetahuan untuk menyediakan makanan kepada anak-anak dalam hitungan jam, dalam tempo yang cepat dan konsisten. Mereka nggak punya pengalaman itu. Kalau mereka diberikan satu tugas untuk memberi makanan sekali saja dalam setahun gitu ya, mungkin nggak akan terjadi keracunan seperti ini. Tapi ketika masalahnya ini adalah program harian, setiap hari diproduksi makanan, disitulah letak permasalahan atau disitulah fungsi orang-orang berpengalaman untuk membuat makanan ini tidak beracun seperti yang terjadi sekarang. Nah, sekarang yang terjadi soal makan bergizi gratis ini, itu kan secara pengerjaannya, itu hanya yang dipentingkan adalah uang. Yang penting ada uang, bisa bikin dapur, daftar, udah. Selesai bikin MBG. Teman-teman saya juga banyak yang bikin MBG gitu. Orang-orang yang nggak pernah jualan makanan, yang bahkan di rumahnya pun dia nggak pernah masak dalam jumlah besar gitu ya. Tiba-tiba bikin dapur MBG hanya karena dia punya uang. Sementara teman-teman saya yang lain, yang memang punya catering, yang memang setiap harinya supply ribuan makanan untuk anak-anak sekolah gitu ya. Ketika melihat project MBG dan kemudian diskusi, saya ikut dengar diskusi ini gitu ya. Mereka banyak yang nggak berani. Wah, ketat sekali gitu. Maksudnya anggarannya ketat sekali. Jadi itulah yang membuat MBG hari ini kacau balau karena ditangani oleh orang-orang yang memang tidak punya pengalaman. Sementara orang-orang yang punya pengalaman yang emang biasa supply atau menyediakan makanan untuk ribuan anak setiap harinya nggak berani ngambil MBG. Karena MBG yang dihitung hanya porsi makan saja. Operasionalnya nggak dihitung sama mereka. Makanya sampai sekarang terjadi kekacauan tuh. Gurunya ya disuruh merhatikan piring atau alat makannya gitu ya, jangan sampai kehilangan, jangan sampai hilang gitu. Terus kemudian alat makan ini ketika sampai dan kemudian akan digunakan keesokan harinya, itu cara mencucinya juga nggak diperhatikan. Jadi ya biaya operasional ini itu cukup besar gitu.
Nah, itu tidak dipikirkan nampaknya oleh pihak pemerintah, sehingga ya hitung-hitungannya di bawah menjadi kacau. Sementara orang-orang yang bisa menjadi investor atau orang yang merasa punya uang, punya kedekatan dengan pemerintah untuk bikin dapur MBG, itu mereka cuma mikir ya, saya untung berapa? Cuma itu gitu. Nggak mikirin bagaimana supaya masakan ini bisa enak di anak-anak, nggak ada. Yang mereka hitung cuma uang, hasilnya berapa gitu. Jadi ya sekarang kalau banyak yang keracunan, ya wajar, mau gimana lah, wong yang bikin dapur juga bukan orang-orang yang biasa di warung. Bisa masak dengan pernah punya warung, ini dua hal yang berbeda. Kalau bisa masak, saya juga bisa masak gitu kan. Tapi punya warung, mengelola warung, menyediakan makanan kepada customer, ini hal yang berbeda. Ini butuh pengalaman dan jam terbang gitu. Jadi ya beda gitu. Kalau warung-warung itu kan berpikir bagaimana mereka bisa untung, makanan bisa enak, diterima sama customer. Itu yang dipikirkan sama warung tuh. Makanya mereka habis-habisan. Makanya mereka sangat memperhatikan kualitas makanannya. Karena kalau nggak enak, nggak dibeli, nggak laku, iya rugi mereka. MBG nggak punya tekanan itu. Karena makanannya pasti laku, pasti dibayar, gitu kan. Dan pasti dimakan. Kalaupun nggak dimakan, yang penting dibayar. Itu perbedaannya. Itulah yang membuat kekacauan seperti sekarang gitu. Ya ini sangat disayangkan. Kenapa ide awal MBG tidak dilaksanakan sejak awal kampanye dulu gitu. Karena ide awalnya kan ini akan melibatkan warung-warung UMKM yang ada di sekitar sekolah gitu ya. Melibatkan kantin sekolah. Sekarang melibatkan ya pejabat-pejabat. Bikin dapur gitu kan. Ada yang dari aparat, ada yang dari politisi, ada yang dari orang-orang ya memang dekat dengan kekuasaan. Jadi ya kacau, ya itu sesuai dengan hadis. Yang tidak diserahkan kepada ahlinya, ya terjadilah keracunan seperti sekarang. Dan pejabat BGN yang setahu saya hari ini, itu juga ya dari tingkat elitnya, itu pun bukan orang yang punya pengalaman untuk menyediakan makanan. Setidaknya ada 5 orang pensiunan tentara atau TNI. Nggak salah gitu ya, boleh saja gitu ya. Tapi ya, tapi kenapa kok TNI gitu? Yang lain kan bisa sebenarnya. Dan soal makanan ini kan sudah ada keahliannya masing-masing gitu. TNI boleh nggak? Boleh. Tapi sampai 5 orang kan kebanyakan. Kalau 1, 2, 1 lah masih kita maklumi gitu. Dan pimpinan BGN yakni Dadan Hindayana, ini juga bukan ahli gizi, bukan orang yang pernah punya warung, bukan orang yang paham soal penyediaan makanan. Dia adalah ahli serangga. Ya seandainya ini adalah program makan untuk serangga, gitu ya, mungkin berhasil, mungkin nggak akan ada serangga yang keracunan, gitu. Tapi ini makanan untuk anak SD atau anak-anak sekolah. Inilah yang kemudian jadi masalah, gitu ya. Kalau sama serangga sih, serangganya keracunan, mati, kayak biarin aja gitu ya. Itu bagian dari pelajaran lah gitu. Tapi ini anak-anak sekolah gitu. Ya mungkin sampai di sini ada orang-orang yang berpikir, boleh aja kan yang namanya profesi itu bisa berbeda dengan disiplin ilmu yang pernah dipelajari di kampus atau gelarnya. Boleh gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada yang lebih bisa gitu ya, kenapa nggak berpikir ke sana? Kenapa yang dijadikan adalah ahli serangga untuk program makan bergizi gratis ini gitu ya. Ya boleh aja gitu. Apa yang nggak boleh di negeri ini gitu ya? Bahar aja jadi ulama. Boleh. Boleh nggak boleh gitu. Tapi hasilnya ya berantakan itu. Mirip seperti BGN ini gitu. Mirip seperti Bahar lah gitu. Ketika ceramah berantakan, ya BGN ini. Ya saya tidak ingin mengkotak-kotakan kelompok atau kemampuan atau profil seseorang gitu ya. Bisa saja memang yang menjadi kepala BGN atau pejabat atau elitnya memang tidak punya latar belakang sama sekali. Tapi gitu ya, untuk urusan makanan satu ini gitu ya, kalau yang lain, kementerian yang lain oke lah gitu ya. Gitu nggak usah kita bahas panjang lebar. Bisa dipelajari gitu. Tapi kalau urusan makanan yang ada hubungannya dengan hidup manusia gitu ya, hidup dan sakitnya seorang manusia atau WNI gitu ya, maka ini perlu sangat hati-hati gitu. Dan urusan makanan ini sebenarnya bisa dijabat sama siapa saja gitu. Sama saya juga bisa gitu ya.
asalkan punya pengalaman dasar tentang bertahan hidup atau makan. Harus punya pengalaman itu gitu. Setidaknya pernah masak sendiri, pernah masak dengan teman gitu ya, pernah masak untuk anak, pernah masak untuk orang lain gitu ya. Sehingga logika orang yang pernah menyediakan makanan kepada orang itu ada gitu. Ada di pikiran mereka gitu. Nah, kalau pejabat-pejabat kita, mohon maaf saya sangat curiga mereka ini tidak pernah mungkin memasak atau ikut masak atau menyediakan makanan untuk orang lain dalam jumlah besar. Saya curiga mereka tidak pernah melakukan itu gitu. Para pejabat-pejabat kita atau orang-orang kaya gitu ya, yang kelompok menengah lah, nggak usah orang kaya, itu kan rata-rata ya terima beres aja gitu. Ke pasar udah nggak pernah, beli makanan juga udah nggak pernah gitu ya. Masak juga ya dimasakin sama pembantu atau chef gitu kan. Ya kalaupun nggak chef atau nggak ada pembantu bisa GoFood atau ShopeeFood ya kan. Udah terima beres gitu. Jadi makan, tinggal masuk ke dalam perut, selesai. Setelah itu selesai dia nggak ngurusi lagi. Cuci piringnya seperti apa, kemudian nanti piringnya perlu dikeringkan berapa lama sebelum bisa dipakai lagi dan sebagainya. Mereka nggak ngerti. Mereka ngertinya cuma makan. Selesai gitu. Apa yang ada di kepala pejabat kita hari ini ya kayak gitu. Kayak kalangan menengah ke atas ini gitu. Merasa bahwa yang penting punya uang, bisa beli makan, udah kirimkan, selesai ini program jalan. Padahal nggak sesederhana itu gitu. Ini harus dipikirkan alurnya dari awal ketika beli barang, masak, sampai penyediaan, sampai pengiriman dan eksekusi di lapangan. Itu harus dipikirin. Setelah itu pun, setelah anak-anak makan pun, itu harus juga dipikirkan bagaimana penanganannya untuk kemudian sampai kepada dapur lagi dan bisa digunakan lagi keesokan harinya. Itu perlu satu logika orang yang pernah setidaknya gitu ya, pernah masak atau menyediakan makanan kepada orang banyak. Ya kalau yang kayak pejabat kita, mana ngerti mereka. Mereka ngertinya yang penting ada uang, bayar, selesai gitu. Ya dianggap kayak GoFood aja gitu. Menyediakan orang, bayar, udah beres ya gitu ya. Kamu harus beresin. Padahal nggak bisa gitu. Ya makanya sekarang yang dibahas kan tambahan anggaran gitu ya. Jadi ya memang ya nggak nyambung antara masalah yang ada di lapangan dengan penyelesaian atau cara berpikir para pejabatnya yang nggak paham soal permasalahan di bawah seperti apa. Dan itu yang membuat saya jadi kesel sekali sekaligus ngakak gitu ketika ada pejabat kita yang kemudian berpikir bahwa keracunan-keracunan yang terjadi ini itu semua seolah-olah karena tidak adanya sertifikat kepada dapur-dapur MBG. Tolol. Tolol itu. Itu orang yang bilang kayak gitu tuh tolol banget gitu. Ya karena kamu ada masalah keracunan gitu. Yang kamu pikirkan sertifikat. Kok bisa gitu? Itu kan sangat tidak menapak tanah itu. Itu pikiran pejabat itu ya uang, sertifikasi itu. Gitu. Boleh sertifikat gitu ya, uang anggaran yang cukup boleh juga gitu. Tapi kenyataan di lapangan tidak sesederhana yang ada di kepala pejabat kita. Ya sama seperti makan tadi. Pejabat kita tuh nggak ngerti bagaimana cara memasak sampai menyediakan. Setelah dia makan, piringnya itu dicuci dengan apa, nunggu berapa lama sebelum bisa digunakan lagi, dilap atau enggak. Nggak ngerti mereka. Sama dengan ini gitu. Ketika terjadi keracunan, yang diurus adalah sertifikat. Emang kalian pikir warung-warung yang ada di Indonesia yang puluhan ribu jumlahnya itu, emangnya mereka punya sertifikat? Ya kalaupun ada, nggak seberapa gitu. Tapi apakah ada keracunan massal selama ini? Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi yang dibutuhkan tuh bukan sertifikat gitu. Tapi SOP dari bagaimana cara penanganan MBG ini dari awal masak sampai akhir dan setelahnya. Harus ada SOP-nya. Itu yang nggak ada sekarang gitu. Jadi ya kalau Nani SD yang kemudian nangis-nangis ya. Karena ada ribuan orang anak keracunan gitu ya. Apakah itu kemudian menyelesaikan permasalahan? Ya enggak gitu. Tapi ya itulah pejabat kita.
pejabat kita tuh cuma bisa emosi, terus kemudian nangis, dan setelah itu apa yang akan mereka lakukan? Nggak ngerti juga gitu. Ya karena logika berpikir mereka emang udah nggak ada. Ya mau gimana gitu. Mereka nggak ngerti tuh. Habis makan tuh harus cuci pakai apa gitu ya, harus pakai sabun. Harga sabunnya berapa? Harus dilap nggak? Harus dikeringkan nggak? Ada proses penanganan ini gitu. Nggak ngerti. Jadi ketika Nani SD yang nangis kemarin, itu menunjukkan bahwa dia memang ya ego tinggi, dia marah gitu ya, tapi dia nggak tahu mau marah ke siapa gitu ya. Jadinya ya nangis. Jadi orang nangis itu ya cuma karena kesel, karena marah terhadap apa yang terjadi. Tapi untuk melakukan tindakan ke depan itu tidak perlu tangisan, tidak butuh tangisan gitu. Karena ya kalau cuma nangis, ya mau ngapain? Tangisan Nani SD itu karena dianggap mungkin ya dalam kepala dia ini anggarannya udah besar, semuanya udah rapi, bagus, dibayar, kok masih keracunan? Apa yang salah gitu ya? Ya itulah yang saya bilang, nggak ngerti kesalahannya di mana. Ini ada istilah lagi nih, la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi mereka nggak tahu, dan mereka nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Para pejabat-pejabat MBG kebingungan kok bisa keracunan. Ya, padahal di tengah situasi seperti sekarang, yang dibutuhkan itu bukan tangisan, yang dibutuhkan itu bukan kebingungan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana para pejabat atau pemerintah kita mau mendengarkan kritik dan melakukan evaluasi. Keracunan yang terjadi hari ini yang sudah sedemikian banyak itu ya adalah efek dari kesalahan SOP yang nggak ada gitu. Ya kalau sekarang kemudian sudah keracunan ribuan orang dan kalian masih pikir-pikir untuk menghentikan atau enggak, itu kan menunjukkan bahwa kalian emang nggak peduli kok. Merasa angkuh sekali, merasa bisa melaksanakan gitu ya. Ketika dituntut untuk dihentikan, kalian nangis kayak gini. Itu kan arogansi dan ego yang tidak bisa turun. Kalau pejabat kita tahu cara atau dasar hidup manusia sebagai bapak dan seorang ibu, maka nggak perlu lagi ada perdebatan soal MBG. Ini akan dihentikan, dievaluasi, bikin SOP-nya seluruh Indonesia. Itu yang kita harapkan gitu. Kalau tidak mau menghentikan secara total, maka semua vendor yang menyebabkan keracunan itu harus dibubarkan, diganti dengan vendor lain. Itu solusinya gitu. Ya, tapi kan itu nggak mau mereka lakukan gitu. Karena mereka masih merasa masih bisa nih. Ya itulah efek dari manusia-manusia yang terima beres aja, yang kalau makan ya terima jadi gitu. Intinya ya seperti hadis tadi, serahkan saja kepada ahlinya gitu ya, untuk urusan makan bergizi gratis ini. Nggak usah yang pinter sebenarnya. Kita tuh nggak butuh orang yang pinter, bersertifikat, punya ijazah asli. Gitu. Ini cuma soal makan ini. Soal urusan hajat hidup manusia yang paling dasar, makan gitu. Jadi nggak usah mikirin sertifikat, nggak usah mikirin yang aturan-aturan yang jelimet gitu ya, ingin mengubah jam masaknya dan sebagainya, enggak gitu. Ini soal logika penyajian orang-orang yang memberikan makan di MBG. Yang diperlukan adalah logika itu gitu ya. Pengalaman, jam terbang, dan logika itu. Supaya tidak terjadi lagi seperti ini, berikan kepada ahlinya. Itu solusinya. Itu yang sudah sesuai dengan hadis yang kita yakini bersama-sama. Ya kalau yang nggak meyakini nggak apa-apa. Kali ini yakini juga nggak apa-apa. Ini lintas agama gitu ya. Kalian juga pasti setuju dengan ini gitu. Jadi ya seharusnya para pejabat kita sudah berpikir ke arah sana gitu. Kalau sudah bukan ahlinya, kemudian masih dipertahankan seperti sekarang, ya maka akan terjadi lagi keracunan-keracunan yang lebih banyak lagi gitu. Ya kalau saya berpikir bahwa para pejabat kita yang sekarang menjadi elit MBG gitu ya, itu memang secara logika nggak ngerti soal ini. Udahlah, mereka nggak paham. Dan kalau mau diganti untuk menjadi kepala MBG, bisa siapa saja gitu.
saya juga bisa, siapapun lah bisa gitu ya. Yang penting tadi harus punya logika dasar hidup manusia. Bisa makan, tahu caranya masak dan makan dari awal sampai penanganan, itu udah boleh tuh jadi kepala MBG gitu. Daripada Dadan Hindayana atau Nani SD yang gitu ya. Mungkin lebih baik pedagang warung pecel pinggir jalan itu mereka bisa lebih paham untuk bisa menyediakan makanan kepada ribuan orang. Mereka akan lebih hati-hati dan membuat makanannya tidak keracunan. Kalau mereka dijadikan kepala BGN pasti lebih baik gitu. Pasti mereka punya SOP itu. Ini bukan soal jam masak yang kelamaan, enggak. Soal keracunan ini gitu ya. Ini soal penanganan. Kalau kalian lihat gitu ya, yang warung nasi Padang yang 24 jam atau warung Tegal yang 24 jam yang kadang sampai malam masih buka gitu ya. Itu memang masaknya jam berapa? Kenapa itu tidak terjadi keracunan? Kenapa? Soal pengalaman, jam terbang, dan ahlinya dalam menyediakan makanan. Itu solusinya. Ya kalau nggak mau dengerin, nggak apa-apa juga gitu ya. Apalah kita ini cuma masyarakat biasa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.